Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ya, Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai belajar hari. Silakan ketua kelas. Ibu guru dan teman-teman, di sini saya akan membacakan doa agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih ketua kelas. Selamat kembali. Ambil absen dulu ya sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Amida, tanya dulu. Masih ingatkah kita punya kesepakatan kelas sebelum pembelajaran? Iya. Ada lagi yang masih ingat? Selain dulu. Oh iya, Siti. Belajar dengan serius. Iya, betul. Di antara ini harus semuanya harus belajar dengan serius, fokus terhadap apa yang ibu nanti sampaikan. Kita minta tolong, ya silakan Tiara. Dengan siapa kalian tinggal? Dengan keluarga inti atau keluarga besar? Nah, ada sekitar tiga pertanyaan yang ibu sampaikan di sini. Dengan siapa kalian tinggal? Dengan keluarga inti atau keluarga besar? Tiara bisa bilang sama teman-teman dan ibu. Di rumah Tiara tinggal dengan siapa saja? Umi, Abi, dengan Tiara sendiri. Berarti yang dimaksud dengan keluarga inti hanya ada Umi, Abi dan Tiara. Kalau keluarga besar itu berarti ada kakek, ada nenek. Siapa yang kedua? Ada yang mau baca? Elda? Acara keluarga yang pernah kalian hadir. Acara apa lagi? Lebaran bersama. Acara apa? Lebaran bersama. Lebaran bersama. Apa lagi? Hatam. Acara apa? Peresmian gereja. Nah, itu biasa kalian hadiri dengan keluarga kalian. Bisa pergi dengan orang tua, bisa pergi dengan kakek, nenek, atau adik, atau kakak kalian. Nah, yang pertanyaan ketiga, ada yang mau baca lagi? Kalian saat mengikuti acara keluarga yang bersama. Nah, perasaan kalian gimana? Senang. Karena bisa bertemu orang baru, orang lain. Kita sama-sama lihat video tentang ya. Pilih video singkat tentang perbedaan dalam keluarga. Ya, oke. Ada yang mau kasih komentar? Oh, Tiara. Kakak harus mengalah dari adik. Nah, yang pertama Tiara bilang kakak harus mengalah terhadap adik. Terus, apa lagi? Apa yang dilakukan kakak? Harus mengerti perasaan. Harus mengerti perasaan adik. Nah, berarti dari video tadi yang mau kita bicarakan hari ini adalah tujuan pembelajarannya ini memahami isi dan unsur kebahasan dalam teks deskripsi yang dibaca. ya, memahami isi dan unsur kebahasan dalam teks deskripsi yang dibaca. Ya, kita minta kalian berdiri, kita melakukan tepuk bervariasi. Bisa? Semangat tuh. Bisa ya? Konsentrasi. Ya, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk satu kali. Selamat siang, selamat malam, tidak tepuk tapi tidur. Bisa ya? Bisa. Kalau ibu ini kadang ibu bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tidak tepuk dan tidur. Kalau ibu bilang selamat malam, kalau yang tepuk berarti tidak konsentrasi. Bisa ya? Bisa. Konsentrasi.
sekali lagi. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, mantap. Tepuk tangan semua. Selamat yang bisa konsentrasi, bisa kembali duduk. Ibu bisa minta tolong Tiara, Basas. Oke. Diam saja dari tadi, belajar terus seperti yang paling pintar saja. Lihat, kita ini dianggap patung, bukan patung, tapi angin. Mataku ke arah buku yang kubaca, tetapi telingaku mendengar semuanya. Walaupun mereka berbicara dengan suara rendah, suasana sunyi mengatakan setiap bunyi dengan setia. Oke. Aku benar-benar tidak ingin di sini. Melihat orang yang lihat di film mandi, lantas dulu, lalu berdiri dalam diam, wajah-wajah bunda dan Regi pribadi tambah lemas. Kapan ini semua berakhir? Dalam malam begini seharusnya aku bisa duduk santai di rumah, baca atau main game sejak sore. Aku ingin minta izin pulang. It's impossible. Silence. Oke, terus mustahil. Mana mungkin aku bisa pulang saat seluruh keluarga berkumpul. Oke. Teks yang sisanya di paragraf berikut nanti kalian baca secara bersama-sama dengan kelompok kalian ya. Oke. Nah, di dalam teks deskripsi ini ada dua ide yang dikembangkan dalam teks deskripsi. Yang pertama ide pokok. Yang kedua Ide pendukung. ide pendukung. Nadia bisa baca ide pokok itu apa sih? Ide pokok merupakan ide utama atau inti dari pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Oke. Jadi ide pokok itu inti dari pembicaraan yang terdapat dalam paragraf. Nanti ada di dalam teks yang tadi kalian sudah saksikan sama-sama. Nanti aku bagikan lagi LKPD-nya lalu kalian perhatikan ide pokoknya. Nah, setelah ide pokok, ide apa lagi yang ada dalam teks deskripsi? Ide pendukung. Siti bisa baca ide pendukungnya apa? Ide pendukung merupakan ide atau gagasan yang mendukung ide pokok. Iya, ide pokok itu ide atau gagasan yang mendukung ide pokok. Jadi tanpa adanya ide pendukung ini, maka ide pokok itu juga tidak bisa dijelaskan secara rinci di dalam sebuah teks deskripsi. Jadi harus secara runtut harus ada ide pokoknya, harus ada ide pendukung dalam sebuah teks deskripsi. Ibu bisa lihat kelompok kalian. Jadi kita sama-sama. Kalian masih ingat permainan do, mika. Oke, selamat pagi. Kita bermain sambil belajar di dalam kelas. Silakan buat lingkaran. Ya. Oke, masih ingat kan? Jadi kita pilih anggota kelompok. Ya, yang benar dia menentukan anggota kelompoknya sendiri. Mulai dari Rama. Cepat ya, 1, 2, 3, mulai. Do, mika, do, eska, do, si, 1, 2, 3. Oke, keluar siapa? Tiara. Berikut. Do, mika, do, eska, do, si, 1, 3. Siapa? Hamida. Keluar. Mulai. Do, eska, do, si, 1, 3. Siapa? Saya Bu. Siapa yang keluar? Iya. Syuting, siapa yang menang? Menangnya siapa? Nadia. Iya. Silakan yang lain duduk di tempat masing-masing. 3 orang sini Nadia. Jadi 3 orangnya berhak untuk memilih anggota kelompoknya. Yang pertama berhak memilih, menang tadi siapa? Nadia. Berarti Nadia kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan Nadia pilih teman kau. Pilih satu saja dulu. Ramina di kelompok 1. Elda kelompok 2.
Mutiara kelompok 3, Amida kelompok 1, Siti kelompok 2. Oke, ini dalam kelompok masing-masing. Ya, sudah? Nah, ini nanti LKPD-nya ini yang nanti kalian kerjakan sesuai dengan yang harus kalian lakukan di slide. Ya. Jadi yang pertama itu apa? Tiara yang mau didiskusikan dulu. Yang pertama, Pilihlah paragraf yang paling menarik perhatian kalian dan menentukan ide pokok serta ide pendukung. Kemudian menuliskan di buku tulis. setelah kalian pilih paragraf yang menarik menurut kalian menuliskannya ke buku tulis kalian. Sudah? Nah, yang kedua, bandingkan jawaban dengan jawaban teman dalam kelompok dan saling berpendapat mengapa paragraf kalian itu pilih. Sudah? Nah, lalu yang ketiga adalah menuliskan kembali hasil diskusi kalian ke LKPD yang ibu bagikan. Lembar kerja peserta didik. Kita mulai presentasi di saat ini terkait dengan materi yang kalian pelajari tadi. Nah, ini ada 3 warna. Warna apa saja ini? Hijau, merah, Hijau, kuning. pink, kuning. Kita mulai dari kelompok 1. Ya. Jadi terkait dengan warna pilihan masing-masing kelompok. Sudah. Otomatis kelompok 3 tetap tinggal 1 pilihan warna saja toh. Jadi sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 pilih warna. Di dalam warna ini bukan dengan jawaban. Kalian punya nama kelompok. Misalnya kalau kelompok 1 pilih pink, tapi yang munculnya kelompok 2 atau angka 2, otomatis kelompok 2 yang duluan presentasi. Paham ya? Konsentrasi. Oke, kita lihat. Kelompok 1
warna kuning yang dipilih oleh kelompok 1. Sama-sama hitung. 1, 2, 3. Berarti kelompok 3 yang duluan presentasi. Kita berikan tepuk tangan. Silakan ke depan. Lalu bisa bawa warna ya? Ya, Bu. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang kelompok 3. Di sini kami kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kami pelajaran sertifikat. Paragraf 2. Letak ide pokok kalimat kedua. Ide pokok: wajah-wajah bunda yang lelah membuat tambah lemas. 4. Paragraf 4. Kalimat ide pokok letak ide pokok kalimat kedua. Ide pokok: seenaknya saja mengunjingkan orang yang ada di depannya. Paragraf 8. Letak ide pokok kalimat kedua. Ide pokok: aku merasa deru, jantungku kian kencang, kepalaku kian kuat. Paragraf 10. Letak ide pokok kalimat kelima. Ide pokok: seruan bersyukur berdengung memenuhi ruangan. Inilah hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Oke, sampai silakan untuk kelompok 3. Iya, silakan kembali. Karena kelompok 3-nya sudah presentasi, berarti kita kasih kesempatan untuk kelompok 3 yang memilih, ya? Karena tidak mungkin kelompok 3 bernama di sini lagi, kan? Ya, kita kasih kesempatan kelompok 3 memilih di antara kelompok 1 dan kelompok 2 manakah yang akan presentasi bendera. Kelompok 3, silakan kalian pilih berapa atau warna apa? Warna pink. Warna pink. Ya, tren. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Apakah di balik kelompok warna ini? Kelompok 1 ke depan. Berarti otomatis yang terakhir adalah kelompok 2. Ya, kita sama-sama buka saja ini kelompok 2. Ya, jadi setelah apa yang kalian presentasikan di depan, berarti bisa kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran hari ini tentang ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi. Nah, masih ingat yang tadi seperti awal-awal pertemuan tadi pertama tadi Ibu sudah sampaikan tadi, masih ingat teks deskripsi itu apa? Tiara? Deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu keadaan secara detail sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan dan merasakan apa yang sedang
dideskripsi. Iya, apa yang sedang dideskripsikan atau sedang diceritakan. Nah, sedangkan ide pokok dari teks deskripsi, ide pokok yang mendukung untuk teks deskripsi apa? Ide pokok. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Nadira. Ide pokok merupakan ide utama atau inti dari pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Iya, inti dalam pembicaraan atau inti pembicaraan dalam sebuah paragraf. Sedangkan ide pendukungnya? Ide pendukung. Oh, iya, silakan Nadira. Ide pendukung merupakan ide atau gagasan yang mendukung ide pokok. Ya, ide pendukung itu ide atau gagasan yang mendukung ide pokok. Ide pokok dalam sebuah teks deskripsi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut. Nah, itu yang tadi sudah disampaikan tadi oleh teman-teman. Teks deskripsinya seperti yang tadi disampaikan oleh Tiara, terus ide pokoknya tadi disampaikan oleh Nadira dan ide pendukungnya juga. Jadi akhir dari pembelajaran kita, Ibu rasa cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Tidak. Ya. Kita minggu depan pertemuan berikut kita bisa tetap berdiskusi juga, ya. Pembelajaran kita tetap dalam metode diskusi nanti, ataukah perorangan mandiri secara mandiri. Kita merancang untuk melihat pembelajaran di minggu depan nanti, pertemuan berikut. Mau dalam bentuk kelompok saja, ataukah perorangan? Ketika Ibu kasih tugas dan sebagainya. Perorangan. Ada kelompok yang mau pertahankan kelompoknya? Oh, perorangan. Ada juga yang bisa dalam kelompok. Iya. Nanti minggu depan itu atau pertemuan berikut itu kita mencari arti kata dalam kamus, ya. Kalau bisa kalian bawa kamus besar bahasa Indonesia. Kalau tidak ada kamus dalam bentuk buku, kalian bisa butuh di restore. Tanpa semua punya HP kan? Yang tidak bisa nanti nebeng dengan teman-teman. Lalu lihat di situ KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi diunduh lalu kita akan gunakan nanti di pertemuan berikut untuk pembelajaran arti kata dalam teks deskripsi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu mau bilang untuk kalian bahwa teruslah belajar, ya. Terus belajar. Selama belajar itu tidak dilarang. Ataukah kalian dapat larang belajar? Tidak. Tidak. Orang tua atau guru siapa saja, orang yang tua kita bahkan adik-adik juga bisa. Kalian tetap diberikan kesempatan untuk tetap belajar. Karena belajar itu apa? Untuk apa? Untuk kalian punya Masa depan. Kalau mau malas-malas, ibu juga tidak banyak komentar. Tapi untuk masa depan kalian contoh saja bapak ibu guru yang ada di kita punya lingkungan sekolah. Itu semua berhasil karena apa? Belajar dan belajar. Selama belajar itu tidak dilarang siapapun. Sudah? Oke, sebagai penutup pembelajaran kita tadi, kita sudah buka dengan doa yang dibawakan oleh ketua kelas dalam ajaran agama Islam. Ibu minta kesediaan yang beragama Kristen untuk membawa kita dalam doa untuk menutup pembelajaran di hari ini. Oke, silakan. Salam. Ya, dadah. Jarak sikap berdoa. Guru dan teman-teman, izinkan saya berdoa menurut agama saya dan yang muslim mengusahakan. Berdoa dipersilakan. Tuhan Yesus, di saat siang hari ini, kami semua telah belajar dengan baik. Tuhan memberkati kami di saat kami di dalam hidup sampai ke hidup kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Amin. Amin. Ya.
Setelah ini nanti dengar bel baru kalian ini ya apel ya. Iya. Oke. Siap. Siap. Siap bersalah. Selamat siang Ibu Guru. Oke, selamat siang. Sampai jumpa lagi ya.